Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online, yang tentunya tetap baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung di warung. Kali ini saya ada mainan baru. Sebenarnya saya sudah lama pengen coba ya, tapi mungkin belum saatnya. Dan kali ini saatnya sudah punya. Gini lur, oke. Ini, oh ya, ini tebak alat apa yo? Aduh, ini alat apa? Yang menyangka ini adalah repeater, maka kita masih satu server. Artinya, saya dulu menyangka ini adalah sebuah repeater, karena saya pernah buat video juga tentang repeater, dan jenisnya memang seperti ini, colok listrik seperti ini. Ini adalah TP-Link ya. Sebentar, tak zoom tipenya, kelihatan enggak? Tipenya adalah PTL PA4010. Gak kelihatan ya. Nice. Sebentar, tak fokus. Biar dah, pokoknya percaya aja. Tipenya adalah TLPA4010 dan ini bukan repeater. Ini adalah PLC. Oke lah. PLC. Sebutannya PLC kalau di bahasa Indonesia. PLC itu adalah Power Line Communication kalau nggak salah ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ini adalah sebuah alat yang bisa mengubah apa ya? Gelombang elektromagnetik listrik menjadi jalur data. Maksudnya jalur internet. Ya, ini kan ada dua. Kebetulan saya cuma punya dua, dikasih temen Bung Fatoni. Saya sebut nama aja, pokoknya ngasih saya sebut, saya iklankan namanya. Nah, ini gunanya gimana? Ini adalah untuk mentransfer data internet atau koneksi internet melalui jaringan PLN, jaringan listrik. Ya, jaringan listrik. Gambarannya adalah seperti ini. Oh ya, saya sok kaget dulu ya. Emang bisa gitu ya? Ya bisa lah. Bisa lah, gambarannya seperti ini. Saya menggunakan kertas bekas. Misalkan kita punya rumah, yang punya aja, yang punya rumah. Ya, saya kebetulan punya rumah, misalkan terus ada jaringan listrik misalkan ya, sudah anggaplah kurang besar ya. Anggaplah rumahnya sudah ada jaringan listrik. Misalkan kita punya sumber internet di, kurang jelas ya, di pojok sini, misalkan kita punya sumber internet di pojok sini, lalu kita pasang PLC di sini, di stop kontak sini. Anggaplah ini modem dari IndiHome atau router atau apapun, pokoknya ada sumber internet. Lalu dari LAN modem ini kita masukkan, kita colokkan ke alat ini satunya ya, LAN ya. Jadi colokin LAN gini, cetet. Nah, gini. Lalu satunya itu kita colok ke LAN modem atau LAN IndiHome atau LAN modem router. Ya, colokin. Lalu ini colok ke listrik gitu ya. Ini colok ke listrik, menyala dan menyala, anggaplah menyala. Lalu sebelah sini, di pojok sini, dapur misalkan, dapur. Di dapur sini, nah, kita pasang power line satunya, yang ini. Ya, ini kan sudah dekat dengan modem. Ya, di sini pakai power line juga, dicolokin ke stop kontak listrik. Dari LAN PLC langsung ke LAN access point misalkan, atau dari LAN sini, misalkan ini kan pengirim ya, LAN pengirimnya sudah colok sini, terus ini jaringan listrik untuk semua rumah lah. Nah, lalu di LAN penerima ini, kita colok juga LAN, itulah, kita colokin lagi LAN, cetrek. Nah, maka LAN di sini, nah ini colok listrik juga, maka LAN yang di sini ini akan mendapatkan akses internet juga.
Ya, jadi jaringan datanya itu melalui kabel atau melalui jaringan listrik rumah ini yang satu meteran ya. Selama ini fungsinya yang saya terima sih infonya pakai 1 meteran, dan belum saya coba untuk meteran lain, kayaknya belum bisa ya untuk menembus meteran lain. Jadi yang satu rumah, jaringan listrik satu rumah, misalkan sumber internet itu kan biasanya modem dari IndiHome itu kan diletakkan di ruang tamu misalkan seperti itu. Lalu kita punya dapur jauh gitu, jaraknya 50 meter apa 100 meter gitu ya. Seperti dapur saya itu kan jauh, bahkan saya kadang bikin kopi itu sampai ruang tamu tuh sampai dingin dari saking jauhnya. Atau kopinya emang udah dingin sih. Ya, ini tidak usah kabelan lagi dari sini ke sini nih, tidak usah pakai kabelan lagi. Jadi sudah melalui jaringan listrik ya, tapi menggunakan alat yang namanya PLC, Power Line Communication ya. Kira-kira seperti itu yang saya lihat di Google. Dan ini saya sudah uji coba ya di rumah saya, satunya ke rumah sebelah yang kebetulan pakai satu jaringan listrik. Jadi saya itu pakai info aja ya, saya itu ada 3 rumah dan saya bagi 2, sebenarnya saya bagi 3 sih. Saya bagi 3 jaringan listriknya. Yang pertama meternya ya, KWH meternya itu saya bagi 3, ada 3 rumah dan 3 KWH. Tapi KWH-nya itu saya bagi, memang ada untuk lampu 1, itu semua lampu 1 KWH. Jadi 1 lampu itu untuk 1 KWH untuk semua lampu, dan 1 KWH untuk semua colokan listrik. Jadi untuk colokan listrik lah, untuk yang butuh colokan listrik standar biasa. Terus 1 KWH itu untuk alat-alat besar. Jadi ada 450, ada 900, dan ada 1000 yang 1300 itu. Jadi saya bagi seperti itu. Jadi untuk colokan itu memang semuanya tersambung 3 rumah. Saya coba pakai alat ini memang, dan memang sukses ya teman-teman. Ya, di sini ada 3 buah lampu ya untuk TP-Link ini. Nah, itu sudah jelas, sudah zoom, kebetulan sudah bagus HP-nya ya. Ada 3 buah lampu. Yang pertama ini lampu power ya. Ya, ada gambarnya power. Yang kedua ini adalah lampu tanda terhubung. Jadi kalau lampu kedua ini menyala, artinya 2 alat ini sudah terhubung. Dan lampu ketiga ini adalah lampu LAN. Ya, ini ada gambarnya LAN. Jadi jika lampu ketiga ini nyala, berarti 2 alat ini, alat ini maksudnya sudah dimasuki LAN ya, sudah ditancapin LAN dan perangkat itu yang sudah terhubung ke perangkat gitu ya. Jadi ini ada intinya, yang pertama ya, kalau ini menyala ini belum tentu ya, tapi kalau ini menyala yang power sudah pasti menyala kan itu. Apalagi ini harus, ini ikut 2. Kalau sudah pair ya, ini ada tombol pairingnya ya, pairingnya ya tinggal dipencet aja untuk saling mencari ya nanti ya, kalau baru di setting pertama kali ya. Seperti itu sih cara penggunaannya. Jadi mengubah jalur akses internet ke jaringan listrik ya, yang 1 jalur 1 KWH meter. Oke, terus kedua, untuk jaraknya alat ini kebetulan spesifikasinya adalah bisa melewati sejauh atau sepanjang 300 meter jaringan listrik. Misalkan meskipun jaringan listriknya kemana-mana ya, misalkan ke lampu kemana, intinya tidak fokus lagi ya, gini, intinya dari sini ke sini itu tidak sampai 300 meter, artinya ke sini, misalkan ke sini lah jaringan listriknya, ke sini kemana terus kemana, artinya tidak sampai 300 meter ya. Cara ngeceknya juga kemampuannya ya, kan ada lampu ini, lampu kedua ini, berarti kalau tidak terhubung dicek aja apakah memang sudah yakin satu jaringan listrik atau jaraknya terlalu jauh. Tapi selama ini sudah pernah dicoba oleh teman saya, jaraknya memang sudah bisa sampai 300 meter ya. Tentang PLC ini juga yang saya pelajari juga ada beberapa spesifikasi. Artinya di sini saya lihat pertama kali sebelum saya cek spesifikasinya, memang cuma ada 4 pin ya, untuk pin LAN-nya cuma ada
pin LAN nomor 1, 2, 3, dan 6. Jadi ini sudah pasti tidak gigabit ya, gigabit ya. Jadi sudah pasti tidak gigabit, dan memang benar ini cuma bisa mengalirkan trafik data sampai 100 Mbps seperti itu. Tapi ada spesifikasi lain atau tipe lain atau jenis lain, merek lain yang spesifikasinya bisa sampai gigabit. Nantinya bisa dilewati transfer data sampai 100 Mbps. Dan saya cek memang untuk hasilnya ya teman-teman, untuk hasilnya memang mantap ya, daripada pakai kabel LAN yang abal-abal. Untuk jarak sekitar itu. Jadi kalau teman-teman ada yang kesulitan untuk narik kabel LAN jarak 300 meter atau di atas 100 meter, pakai aja alat ini, itu PLC ya. Cari aja di marketplace, baik toko hijau, toko merah, ataupun toko hijau, merah, pink ya. Apa ya, oranye. Toko hijau, toko merah, toko oranye, cari aja di situ PLC, itu banyak mereknya kok. Dan harganya, untuk harganya yang ini, kebetulan yang ini saya cuma diberi gratis ya, jujur saja, dan terima kasih yang sudah memberi. Semoga ada kesempatan untuk mengirimi saya alat lagi, dan juga Master Musradi yang juga dikirimi alat ini. Tentunya beliau juga harus berterima kasih kepada saya. Ini juga dibeli ya, tapi kalau beli ini harganya bekasnya sekitar 150 sampai 200 lah. Ada yang jual satu pasang gitu. Oh ya, pertanyaannya lagi, apakah cuma cukup dengan 2 alat ini? Artinya harus berpasangan seperti ini ya. Ini juga ada spesifikasinya ya teman-teman. Istilahnya itu ada kelompok lah, ada geng. Misalkan ya, saya fokuskan lagi. Oke, di sini kita pasang untuk pengirim, katakanlah seperti itu. Dan ini bisa bolak-balik ya teman-teman, bisa bolak-balik. Meskipun ini anggaplah pengirim, ini penerima, atau suatu saat ini jadi pengirim, ini jadi penerima, ya bebas. Asal mau dibuat sistem satu jaringan gitu ya, satu IP lah. Dan ini gak ada settingan IP ya, tinggal pair aja sudah berangkat gitu aja, gak ribet kok. Misalkan di sini sudah ada pengirim, misalkan katakanlah seperti itu, pengirim satu alat di sini ceplok, saya sudah masukkan colokan listrik, sudah dimasukkan LAN dari sumber internet. Terus di sini juga mau dipasang gitu ya, mau numpang dipasang ya bisa. Di sini juga mau dipasang bisa. Jadi semuanya 3 ini dapat internet dari LAN sini, LAN out ini, LAN sebelahnya dicolok ke LAN laptop langsung dapat internet gitu ya. Dicolok ke AP, akses point voucheran ya bisa login gitu ya. Jadi terserah, tergantung sumbernya lah. Kalau sumbernya memang DHCP dari situ, ya sebelahnya juga dapat IP dari situ kan gitu ya. Jadi dia tidak mengubah apapun. Ini cuma mengubah jaringan internet katakanlah seperti itu ke jaringan listriknya itu. Di sini mau ditambah lagi ya bebas ya teman-teman. Jadi di sini ada 5 alat lah, katakan satu sumber, dan 4-nya ini adalah penerima, katakanlah gampangnya seperti itu. Sampai berapa alat gitu ya. Saya lihat spesifikasinya itu bisa sampai 16 alat. Jadi bisa tambah 15 lagi ya, dengan satu buah pengirim, katakanlah seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Dan ada berapa spesifikasinya, tiap alat itu ada spesifikasinya ya. Yang saya lihat, saya baca-baca sih seperti itu, dan ini sudah saya buktikan. Kenapa tidak saya buktikan secara real pakai kilometer, kalau pakai cekan, karena ini sudah malam, males saya mau jalan itu sampai ke ujung dapur sana, itu kan jauh ya. Yang jelas ini sudah pernah saya coba dan sudah berhasil, dan itu ya, dengan jarak kemarin cuma berapa meter sih, sini ke sana paling 75 meteran. Nah, sementara pakai yang rumah sebelah yang paling dekat aja ya. Oke, segitu saja teman-teman pengenalan alat malam ini, bisa dijadikan bahan dasar ya. Sebenarnya saya sudah lama tahunya, cuma kalau belum punya alatnya itu saya tidak berani memberikan gambaran atau memberikan review penggunaannya, jadi takut dibilang hoax gitu ya. Oke, segitu saja teman-teman review penggunaan alat malam ini. Ganggu ini kira TP-Link PLC, TP-Link tipe berapa, tipe 40 PA4010 ya. Ini saya punya satu pair, katakanlah satu pair, satu pasang
Yang mana A, yang mana B ini bebas, yang mana saja. Jadi pengirim bisa, jadi penerima bisa salah satunya. Dan ini saya kayaknya masih butuh berapa alat lagi, semoga dikirimi lagi sama teman. Bantu doa ya teman-teman, biar saya bisa coba jaringan yang lebih luas lagi buat percobaan, sekaligus buat pengetahuan juga buat teman-teman yang lain. Mohon maaf jika ada salah-salah, dan mohon maaf juga ada jika nantinya ada yang komentar, wah saya sudah punya dulu kayak gitu ya. Alhamdulillah kalau sudah punya kayak gitu kan itu. Jadi mungkin memang nasib saya aja yang punyanya belakangan, makanya baru buat video kan itu ya, sekalian buat video berbagi lah buat teman-teman yang belum tahu alat ini yang namanya PLC, Power Line Communication. Jadi yang ingin lihat-lihat alatnya, harganya cari aja Power Line gitu aja, Power Line di toko merah, toko hijau maupun toko oranye, sekaligus harganya mau beli bekas juga boleh, asalkan masih normal lah. Apalagi ya, itu aja sih. Jadi yang dipakai teman saya itu dulu, bukan dulu sih, sampai sekarang kayaknya ya, kan tarik LAN itu 100 meter. Untuk 100 meter, 150 meter itu kan sulit ya teman-teman ya, sulit. Jadi teman saya itu pakai tarik kabel listrik gitu ya, tarik kabel listrik jaraknya sampai 300 meter, ujung sebelahnya diberi ini, ujung sebelahnya lagi diberi ini, lalu diberi akses point seperti itu. Dan itu dia pasang di tiang-tiang listrik ya, tidak tahu listriknya ambil dari mana, nggak tahu saya. Silahkan berkreasi sendirilah teman-teman, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Terima kasih, mohon maaf untuk para master, untuk para senior, terutama untuk yang mulia yang sudah punya duluan alat ini. Biasanya yang bagian sultan itu komentarnya, wah saya sudah punya itu sejak dulu ya. Baguslah, syukurlah kalau gitu, saya baru punya ini bos. Jadi baru saya bikin videonya sekaligus buat pengenalan buat teman-teman yang lain, sekaligus buat yoga, buat Miono, dan yang semoga cepat beli lah mereka. Terima kasih. Saya Dimas Alfaruk, sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika saya terlambat mereview alat ini dan juga karena baru punya juga. Saya Dimas Alfaruk, tidak maksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.